ini lo sendiri aja, lo kan bisa jadi abang, bisa jadi neng. Udah ngaco. Bisa ngajak-ngajak Sekali semua. lagi lo kalau begitu nada lo nggak ngepas, besok gua ganti sama Purwacaraka Band. Kesel gua sama lo. Gua kesel. Yang itu nada kemana-mana. Eh? Yang ini ngaco nyanyinya. Bunda Inu cepet sembuh ya. Ayo, please. Bunda masuk dong Bunda, selamatkan kami Bunda Inu. Kalau ini nggak masuk kita repot banget. Oh, benar. Bunda sakit. Sakit. Sakit bener apa sakit-sakitan? Sakit Kan beneran lagunya lu. kan tadi main-mainan. Lu curiga aja sama Ya orang. nggak tahu. Kalau Selin sakit beneran nggak? Ya, schedule minggu ini sakit. Oke, buat Selin, buat Bunda, cepet sembuh ya semuanya ya. Oke, sekarang kita pengen main Lapor, Bu. Ayo Bu, ayo. Lapor. Nada lu tuh kerendahan, tau gak lo? Nih, lu ngaco, cek sama lo. Lu jangan sampai gua acak-acak ya Ben lu. Nih suara gua nih. Bu, ayo Bu, ikutin. Ayo. Tak. Bu, ayo main lapor-laporan. Bu, ayo main lapor-lapor. Daripada lapor bener, pikirannya pusing tidak keruan. Belum lapor, ibu muncul duluan. Gitu. Suaranya ngambil suara laki sih. Gue malu. Nada udah pas tadi. Ngaco nih Ben nih. Nada udah pas. Besok ganti aja bandnya. Bagus. Ya. Nada udah bagus, sayang Ya. banget. Nafas lu ngos-ngosan. Gue nggak ikut-ikut deh. Kenapa sih lu kenapa? Ngos-ngosan. Ya orang kena covid kemarin gue kocok sendiri. Gue nggak ikut. Kenapa? Gue dengerin suara dia, city value gue turun. Jangan suka bercanda-bercanda Jangan begitu loh. Bu. Oke, ya. Saya mau cari dulu nih Bu, ya ada mau ngelapor Bu. Saya Siapa keluar dulu sih? ya. Oke. Bentar ya. Siapa? Kita mau main nih lapor Bu, ya kan? Tapi berat sih. Sekarang Ramzi, Ya, banyak Bu. banget orang yang suka ngelapor-ngelapor. Oh, oke Bu ya Bu. Tahu sendiri kan laporannya penting apa enggak? Kamu juga harus lihat dong. Ya. Apakah laporannya? Gue di situ, lu di sini. Dia komandan nih. Kan kita main lapor Bu. Kalau di Nino kan lapor, Lapor, Pak. Pak. Lapor Pak kan Andika. Gue tuh jadi Andika. Maksud gue kan Andika Pratama. Dia bilang, Andika kangen band ya? Gitu. Dia lanjutnya kan? Gue bosnya. Bosnya, oke. Iya, gue duduk. Apa jadi gue berdiri? Bu, lapor Bu. Ada yang Sebentar, maaf. Iya, masuk. Iya. Oh, taruh aja di situ. Ha. Iya. Kok gue langsung masuk deh nih, 2 orang nih. Waduh. Lapor Bu. Bu, lapor Bu. Ada yang mau laporan Bu. Ini ada laporan dari warga. Ini Bapak ini warga yang terganggu sama preman kampung sebelah. Mohon maaf sebentar. Ciko, dari mana aja Ciko? Hah? Kok Ciko? Ciko kan? Ciko siapa? Ciko Jericho. Bukan. Kenalkan Bapak, namanya siapa Pak? Mana ya? Nih, Bukan. Bapak. siapa? Tatang. Bapak. Ini, Ya. Bu, kedatangan saya kemari mau lapar. Lapor. Apa keluhannya, apa yang mau dilaporkan, Pak? Yang mau dilaporkan Bapak apa? Lapor. Iya, Bapak kan datang ke sini mau ngelapor. Ya, ada masalah apa? Apa yang mau dilaporkan? Enggak kan saya mau punya kontrakan. Dia nggak bisa. Dia kalau sama cowok suka nggak nyambung. Nih, kalau cewek cantik. Taruh bentar nih. Ini jadi ditangkap nggak nih? Kalau nggak jadi ditangkap saya pulang nih. Bentar dulu. Kalau mohon maaf, kalau Anda tunggu dulu. Nggak ditangkap hari ini, rencananya kan sebulan lagi udah tangkap. Anda tenang aja. Ah, ini Pak. Kok ngangos? Iya, Bapak mau ngelapor. Mau ngelapor apa? Bapak ada Ini, masalah apa? Saya bawa ini preman. 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 Preman gangguin Bapak. Bukan. Preman gangguin di tempat saya. Iya, kan Bapak punya tempat, punya kontrakan. Preman suka datang, suka gangguin Bapak. Sekarang Bapak mau lapor, gitu? Enggak, soalnya mau enggak di kontrakan. Berantem yuk. Ji, biasanya dia kalau sama gue nonton nih, dia aja kalau sama cewek-cewek cantik, dia dengerin. Nih, cobain gue. Dia cobain. Iya, sabar. Ini Lapor lambat nih langsung jadi Pak. lapornya kapan? Lapor ke Ibu Komandan ini ada. Orang
Dia kalau sama cewek biasanya denger, Ji. Kalau sama cowok dia nggak nyambung. Tadi saya lagi nongkrong, saya lagi diem, dibawa kemari. Ya, ini jadi nggak nih? Saya diperiksa di sini. Lu mau gue yang bawa. Iya, saya kan dibawa. Terus di sini saya mau ngapain? Lu kan lagi di sono. Betul. Lagi ngaco-ngaco di tempat gua, di kontrakan gua. Iya. Makanya gua bawa kemari. Iya, bawa kemari terus mau ngapain? Ini begini, Bu. Nah, nih gue udah bilang kalau sama cewek cantik baru nyambung. Dia belum. Oh, Bu. Lah. Ya Allah. Jangan dimainin. Jangan Ntar akhirnya keborgol beneran. Ntar saya borgol di kasur nih, awas ya. Oke, borgol di kasur. Iya. Jadi keperluannya Bapak kesini kalau boleh tahu mau ngapain ya? Ini lebih jelas saya yang jelasin dah, Bu ya. Bagaimana? Titik permasalahannya itu seperti apa sih, Pak? Ini di kontrakan saya dia selalu mau bikin kacau nih. Ini orangnya, Pak? Semua warga dipalakin sama Iya. dia. Oh, ini orangnya? Ini Iya, mau kita tangkap ya, Pak? bukan Olo, ini. Jadi Bapak datang ke sini, udah bawa ini orang yang memang mengganggu kontrakan Bapak. Ini saya jelasin. Di rumah saya nih, di kontrakan saya nih, Heeh. dia selalu mengaco-ngacoin. Oke, paham. Iya, terus? Malakin apa? Iya, heeh. Iya. Ganggu lah ya. Enggak, bukan begitu. Malakin. Iya, oke. Terus akhirnya dibawa ke sini. Bawa kemari. Mau dilaporin ke kita. Ah, Buat supaya ditangkap. Gitu kan? makanya dibawa kemari kan dilaporin nih. Hmm. Supaya ditangkap bagaimana? Ya kan itu dari tadi dibilang itu. Bukan, Ra. Ini, maaf, Komandan. Ini berkas-berkas tentang preman kita ini banyak banget tuh. Wah, gue pikir gimmick ya. Tapi beneran loh. Ini bener loh, kasusnya segini loh, banyak Vicky banget. banyak banget kasusnya loh. Iya, gue pikir Gerebek gimmick rumah loh. Bacain, Bu, artis bacain, Bu. Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara tuh. Jadi ini beneran semua guys tuh. Move on dari AL. Vikinisasi gandeng mahasiswi cantik. Oh ini sebelum Mama Kalina. Banyak banget tuh Vic. Vicky Prasetyo dan Ayu Aulia dinilai terlalu mesra netizen. Bentar lagi juga dilabrak. Ini. Duh, terciduk lagi rayu cewek. Vicky Prasetyo digampar Kalina sampai jatuh. Cewek tau gak siapa? Selin. Oh, Oke, pantas sakit sekarang. lo kenapa? Ganggu-ganggu kontrakan nih Bapak? Karena kontrakannya dia semua isinya adalah wanita. Saya berusaha hanya untuk membantu, Pak. Saya bukan mengganggu, Pak. Memang kontrakannya memang khusus untuk wanita. Bukan Iya. gitu kan? Kontrakan Bapak memang khusus untuk perempuan-perempuan kan? Bukan. Oh, jadi apa dong? Kontrakan saya adalah khusus buat wanita. Tapi Ndre, mohon maaf Pak, Komandan, ini bohong Pak. Kenapa? Kemarin katanya kontrakannya untuk wanita. Saya datang, saya diusir, nggak boleh saya masuk. Bagaimana sih? Kenapa nggak Dari tadi boleh? itu. Jadi Kalau dia- sekali lagi jawabnya begitu, kita borgol berdua aja lah mendingan ayo. Jadi nih orang sering datang ke kontrakan gangguin wanita-wanita di sono. Sekarang mau ngelapor. Pak, ini wanita butuh perlindungan, Pak. Saya hanya menjaga mereka, Pak. Lagi diajak ngobrol noh, lagi diajak ngobrol. Ini lagi ngomong Pak. Yang ini Pak. Saya kontrakan Bapak wanita, saya hanya menjaga doang, Pak. Enggak maksudnya apa-apa. Apa ngomong apa lo? Yaudah gini deh, Pak Ramzi, boleh dibawa diproses dulu aja mereka berdua. Boleh, ya? silakan proses. Silakan. Iya. Oke. Duh. Yuk, kita ikut dulu aja yuk. ke Yang belakang. bawa saya, Bapak sama dia. Saya aja udah. Coba ajak. Gue. Oke, ayo, sini. Yang bawa dia. Gue. Iya, maaf. Dra. Gue, sorry, gue baru baca. Ayo Pak, kita bikin laporan. Iya, Jangan Pak. mau dibawa ke kantin. Bukan ke kantin. kantor, laporan. Bukan ke kantin. Ke kantin mau makan, ke kantor. Oke, yuk. Ayo, Bro. Gimana, Pak? Gak sono. Maaf ya Bu ya. Yang pertama agak repot nih orangnya. Makanya kamu tuh kalau bawa orang tersangka jangan yang udah aki-aki gitu. Saya juga bingung gimana menghandle-nya. Nah, yang ini aja nih Bu. Ini ada masih muda banget nih Bu. Iya. Tapi memang kasusnya tuh pernah juga kita bahas di sini Bu. Hah, yang bener kamu. Jadi ini menyangkut ada seorang pesepak bola terkenal Bu. Wah, yang bener kamu. Saya kalau pesepak bola saya suka trauma loh. Hey. Oh. Saya suka trauma. Yang dulu dekat Untung ya. nggak jadi. Kalau nggak, kalau sampai yang dulu jadi, Oh. wah, saya ngelapor juga ke kopi viral nih. Wah, bahaya dah. Lagian ibu segala macem ya. Ini siapa sih? Wah, sekarang ini kita ada seseorang yang memang pengacara.
Kamu izin dulu dong, lapor siapa? Oh iya. Itu baca dong. Kamu Oke. lembek banget. Lapor, Bu. Bu. Ayo, Bu. Ayo. Bu, ayo Bu. Ayo main. Oke, kita lihat dulu fakta visualnya ya, Bu ya. Gue sih bukan masalah nyanyiin, Ra. Apa itu? Di band gak pernah ngecun mas orang. Fakta visual. Lo baru sekali gue lihat kameramen. Gue nyanyi sampai geleng-geleng. Ya Allah parah banget. Teman viral, kasus pesepak bola legendaris tanah air Bambang Pamungkas atau yang akrab disapa BP dengan sang mantan istri Amalia Fujiawati seolah belum menemui titik terang. Amalia mengaku belum ada itikat baik dari pihak BP terkait masalah hak asal-usul anak yang hingga kini masih bergulir dan menuding bahwa tim kuasa hukum BP tidak tahu sepenuhnya tentang kasus ini. BP pun diketahui mangkir dari sidang serta menolak gugatan dan bukti-bukti. Amalia juga menyayangkan reaksi pihak BP terkait masalah kartu keluarga yang menyeret nama Jane Abel. Jane yang sudah menghubungi pihak BP mengaku tidak direspon hingga mendatangi kediaman BP untuk meminta kejelasan. Kira-kira seperti apa ya tanggapan dari pihak BP? Langsung kita viralin aja yuk. Baik, dilapor Bu, pagi hari ini kita sudah kehadiran. Ini adalah kuasa hukum dari Mas Bambang Pamungkas, yaitu Mas Hasanuh. Ya. Betul ya? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas, ini kan jujur kemarin sudah rentetan beberapa kali ya. Jadi dari pihak seberang beberapa kali juga sudah datang ke sini. Kemarin juga salah seorang Jen ya, betul ya? Jen yang katanya kita dengar kabar dicoret dari kartu keluarga dari Mas Bambang Pamungkas juga sudah hadir di sini. Jadi kita pengen berimbang pada pagi hari ini, kita pengen tahu juga nih dari pihak Mas Bambang tuh seperti apa sebetulnya. Nah, kalau boleh tahu di belakang nih sebelum kita update, ini ada artikel Amalia Fujiawati geram tuntut 4 janji manis Bambang Pamungkas singgung tentang legalitas anak. Ini kan dari awal Mbak Amalia nih hadir kan memang minta kejelasan mengenai status anak kan. Dari pihak Mas Bambang Pamungkas, seperti apa Mas? Iya. Secara fakta sih kita kemarin udah sampaikan dari awal, kita udah bantah itu semua bahwa itu nggak benar ya kan. Nanti kita akan buktikan waktu itu kita sampaikan, kita buktikan di pengadilan deh ininya. Kita akan tunjukkan bukti-bukti bahwa itu tidak benar apa yang disampaikan. Mulai janji, mulai bahwa itu di pernikahan, itu kita akan buktikan itu bahwa itu Sorry tidak Mas, benar. maaf. Ini yang dibantah sama pihak dari BP adalah apakah memang tidak pernah terjadi pernikahan atau itu bukan anaknya atau seperti apa Mas? Iya, yang pertama tidak terjadi pernikahan. Tidak terjadi pernikahan. Berarti otomatis kan itu bukan anaknya juga. Oke. Benar kan? Iya. Nah, dan kemarin terakhir kita tahap pembuktian, Iya. kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya dari Bu Amalia sendiri itu sudah terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Pada saat diakui sama Mbak Amalia punya hubungan dengan Mas BP gitu? Iya, kan di gugatannya kan dia menyatakan bahwa menikah di Mei 2018. Betul. Dan logikanya gini, seorang wanita kan biasanya gini, pernikahan itu sakral kan, ya kan? Pasti tanggal kan ingat kan? Iya. Itu dia nggak mencantumkan tanggal. Karena apa? Ya bisa jadi khawatir ketika mencantumkan tanggal. Kita bisa membuktikan bahwa di tanggal sekian itu kegiatan padat. Karena Mei 2018 itu kan masih rame-ramenya Asian Games ya, persiapan itu. Jadi Mas BP sedang on duty lah ibaratnya. Betul. Oke, Mas, tapi ini sebelum pertanyaan berikutnya ya, kita punya fakta visual ketika Mbak Amalia hadir ke sini menjelaskan sesuatu. Boleh kita lihat dulu ya Mas ya? Pemirsa, ini dia fakta visualnya. Apa yang diminta, diperjuangkan dari seorang BP? Sebenarnya sih based on janji dia ke anaknya aja sih, yang 4 itu. Ini janjinya itu dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak pada intinya, yaitu memberi nafkah lahir sesuai kemampuan beliau ya. Saya tidak meminta nominal. Kemudian nafkah psikologisnya itu dia akan menemui anaknya sebulan sekali, terus akan melakukan video call 2 minggu sekali. Terus dia akan juga memberikan biaya untuk biaya masuk ke sekolah kan, kayak uang pangkal gitu. Terus akan memberikan biaya persalinan untuk saya gitu. Tapi seberjalannya waktu beliau itu hanya melakukan transfer bulanan saja. Tapi itu pun sudah berhenti sekarang, jadi selama 2,5 bulan aja.
karena untuk anak-anak ya, kalau saya nggak perlu diakui lah sebagai ininya kan nggak. Saya jadi tidak mengajukan isbat nikah, tapi saya hanya mengajukan pengesahan hak asal-usul anak. Tapi sebelumnya itu saya bermusyawarah dengan beliau gitu, tapi nggak ada tanggapan selama 3 bulan. Itu adalah klarifikasi dari pihak Mbak Amalia. Mas, betulkah yang beliau sampaikan tadi bahwa ternyata kalau untuk tunjangan seperti ke anak-anak itu hanya 2,5 bulan pertama. Kemudian ada beberapa kewajiban lain yang belum dipenuhi oleh Mas BP. Enggak benar. Tidak benar? Tidak benar. Nah, tadi kan disampaikan tidak pernah mengajukan isbat nikah. Ya. Kita punya bukti nih yang kita bisa jadi minimal kan gini. Dari beberapa waktu terakhir mulai kasus ini muncul, itu kan dia menyampaikan beberapa hal yang versinya dia kan gitu. Nah, kita bisa buktikan bahwa ini sudah terjadi pernikahan dia gitu loh. Dengan orang lain? Dengan orang lain. Oke. Di tanggal 20 Juni 2018. Ada bukti-buktinya, Mas? Ini salah satu Maaf kutipan salinan penetapannya. Oke. Dan itu asli loh. Kopi dari asli. Oh, oke. NIK-nya sama kan? Iya. Terus namanya juga ini Bambang bin Bambang B. juga Arifin. ya? Bambang juga. Tapi bukan Bambang yang ini? Bukan Bambang yang ini. Dan Oke. di situ juga tertera di dalam duduk perkaranya Ya. ya. Mohon maaf, Ya. namanya lahir anak. Saya nggak mau nyebutin. Oh, dari Bernama- perkawinan. Oke. Coba saya Ini- bacakan boleh Ya, Bu ya? boleh. Boleh dibacakan ya Mas ya? Bahwa dari nama perkawinan anaknya nggak tersebut usah kali. telah Iya. dikaruniai seorang anak bernama RAA. Iya. Ya. Lahir di Jakarta 24 Februari 2019. Betul. Oke. Mas, Dan mohon itu maaf yang nih. diminta pengakuan anak di dalam gugatan. Ini itu. yang salah satunya? Oh. Oke. Itu yang diminta. Maaf, dengan kata lain berarti Mas BP tidak mengakui anak ini adalah anak beliau. Karena memang nggak ada ikatan pernikahan di Tapi situ. kenal nggak Mas BP dengan Mbak Amalia? Kalau dilihat dari backgroundnya ya, Ya. awal dari kasus ini diberikan ke komunikasi ke saya itu kita kan riset dulu nih, Ya. ini siapa, ya kan? Ya. Kalau dilihat backgroundnya, beliau kan juga PNS kalau nggak Oke. salah. Beliau juga kalau tidak salah kita lihatnya di Instagramnya Kementerian Kemensesnek ya, dia Oke. salah satu PR di situ. Yang rutinitasnya komunikasi terkait dengan acara Asian Games waktu itu. Oh, jadi mengenal. Mengenal dalam arti dia hanya sekedar ya komunikasi. Kolega kerja. Kolega kerja gitu. Oke. Ini kan ada salah satu artikel juga yang kita terima ya bahwa Bambang Pamungkas bersikeras ogah akui anaknya mantan istri Siri siap ajukan tes DNA. Kalau sampai nanti dari pihak Mbak Amalia untuk mengajukan tes DNA, apakah dari Mas sendiri sebagai seorang perwakilan dari segi hukum dari Mas BP akan ya udah memang kalau bukan anaknya yuk menunjukkan gitu. Oke. Kalau kan gini sebenarnya tes DNA itu diperlukan ketika tidak ada bukti ya yang bisa menunjukkan bahwa ini ada ikatan Last atau tidak. options ya, Mas? Betul. Ya. Last Bukankah option. Kak Amalia juga sudah mengajukan banyak bukti waktu itu Mas sebenarnya? Betul. Tapi kan ini kan menjadi legal standingnya. Apakah memang benar bahwa ini salah satunya adalah Bambang Pamungkas? Kan ini menjadi bukti. Baik. Terus legal standingnya apa? Berarti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Amalia di persidangan ini memang ditolak? Oh, tolak atau tidak kan Belum tahu ya? dari majelis Ya. kan. Kalau dari kita membantah itu semua. Oke. Tapi bilangnya nggak jelas gitu bener ya. Ini ada artikelnya soalnya nih Mas. Tanggapi bukti yang ditunjukkan mantan istri Siri di persidangan, pihak Bambang Pamungkas bilang ini nggak jelas. Iya, karena foto-fotonya kan juga dilihat dari mana gitu kan nggak terlihat gitu. Tapi ada kan. foto kebersamaan mereka tuh ada Mas bersama anak-anak? Nggak Tidak ada ya? ada. Oke. Dan berarti kan ini ibaratnya masing-masing pihak berusaha untuk memberikan proof ataupun bukti-bukti ya Betul. dari pihak Mas BP ataupun dari pihak Mbak Amalia. Tapi kalaupun misalnya nanti ujung-ujungnya yang menjadi last option adalah tes DNA, kira-kira kalau dari pihak Mas BP seperti apa Mas? Sebenarnya nggak ada persoalan, Mbak. Ya. Iya. Cuma kan semua kan harus ada dasar hukumnya. Iya, iya. Apa yang menjadi dasar hukum kemudian itu dipaksakan untuk tes DNA, Oke, ya iya. kan? Di sini kan udah jelas nih, dia terikat perkawinan Iya. dengan orang, ya kan? Tertera juga bahwa itu lahir anak di situ. Oke. Yang itu dimintakan. Jadi ini pegangan saat ini ya Mas ya? Ya ini Yang akan di-share ini ya? udah hitungannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. hukum, Ya, iya. betul. Oke. Dan di dalam ini Mbak Iya. ayah Bu Amelia itu
menjadi saksi loh dalam sidang permohonan ini loh. Oh, baik. Oke. Mas, Gitu. kalau saya boleh tanya tentang kelanjutannya nih. Kali ini sidang gugatan hak asal usul anak ini nih, sejauh ini apa yang sedang terjadi? Masih terakhir tahap pembuktian ya. Pembuktian. Dari pihak Bu Amalia sudah Iya. ada pembuktian di situ, udah selesai, udah ada saksi. Dari kita baru minggu kemarin, persidangan kemarin ya, baru menyajikan itu. Oke. Mungkin persidangan berikutnya nanti kita ada tambahan alat bukti sama saksi. Oke. Mas, tapi ini kan maksudnya sudah bergulir sampai begitu besar ya ke publik ya gitu. Ada nggak usaha selain melewati jalur hukum gitu, ada nggak usaha mungkin Musyawarah ya. dari pihak Mas BP atau dari Mas pribadi sebagai lawyernya untuk menghubungi ke Mbak Amalia supaya ada cara kekeluargaan? Udah pernah belum? Betul. Kan sebenarnya kan awal kisahnya itu kan pada waktu itu tiba-tiba ada somasi, ya kan, yang dikirimkan oleh kuasanya waktu itu. Nah, habis itu kita tanggapin karena kan dari sana kan minta untuk ke Bandung, Oke. ya kan, ke Bandung. Nah, kita cek, loh ini lokasinya di mana sih pihak yang melayangkan somasi itu, Bu Amalia, kok Jakarta, kondisi PPKM loh. Iya. Waktu itu kita lihat ini ada masalah apa. Dari situ udah oke deh kita balas. Jangan di Bandung, yuk kita ketemu. Oh, jadi udah pernah ngobrol berusaha ya? Kita ngasih tanggapan di situ. Oke. Nah, artinya apa? Kan ngobrolnya itu kan dalam arti kita mencoba untuk mengetahui ini akar masalahnya apa sih, Oke. ya kan? Sebelum tiba-tiba setelah ada tanggapan dari kita, gugatan masuk. Seolah-olah bahwa kita Oke. tidak menanggapi gitu loh. Ya kan Oke. benar kita menanggapi bahwa loh kok ngaku istri? Ini kan istri saya adalah Tribuana Tunggadewi kan gitu. Oke. Tapi bicara soal istri sahnya Mas BP saat ini gitu ya. Ini sayang sekali di tengah sama Mbak Amalia ini belum selesai, urusannya masih berlanjut. Ternyata Ada lagi, yaitu ketika sang anak, Ya. Jane Abel, itu mengaku dicoret dari kartu keluarga dan tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan pencoretan itu. Kita lihat fakta visualnya dulu ya, ada ini. Silakan. Proses ada perubahan kartu nama kan harus ada yang mengajukan. Iya. Ya. Jane tahu siapa yang mengajukan untuk mencoret nama kamu dari kakak? Pak RT. Pak RT. Jadi aku tanya, terus memang Pak RT yang menguruskan. Jadi Pak RT mengurusi surat pengajuan Iya. pemindahan itu. Terus aku tanya Pak RT, aku telepon Pak RT, terus memang iya saya yang mengurus atas permintaan Bu Tribuana. Sebentar. Atas permintaan dari Bu Tribuana. Ibu Tribuana adalah Tribuana itu siapa ya? Ibu Tiri. Oh, Ibu Ibu. Sambung. Ibu Sambung yang saat ini bersama dengan ayah. Iya. Sebenarnya sih kalau sedih pas hari itu aja sih, maksudnya pas tahu kalau emang udah nggak ada, terus tapi semenjak ada masalah sama Bunda Amalia itu memang hubungannya jadi agak renggang lagi. Terus Juni itu aku chat itu cuma centang 2 nggak dibalas. Sampai sekarang jadinya centang 1. Jadi tidak dibaca lagi, bahkan tidak disampaikan gitu ya. Nah, silakan Mas, boleh diklarifikasi dari pihaknya Mas BP seperti apa? Ya. Sebenarnya cukup memprihatinkan ya kalau saya melihatnya bahwa seorang Abel itu harus dilibatkan dalam sebuah masalah. Betul. Ya kan? Sebagai anak ya. Sebagai anak. Sebenarnya dari awal seperti yang disampaikan nggak ada persoalan sebenarnya antara Bang BP dengan Abel, ya kan. Oke. Nah, dan selama ini si Abel kan tinggal di Solo ya, 7 tahun dia di sana sama budenya, sama budenya. Nah, sebenarnya tidak ada istilahnya pencoretan, tapi kebutuhan administrasi karena dia sekolah di sana itu menjadi kesepakatan antara Bude, Bang BP sama Abel. Jadi tidak benar kalau misalkan itu tidak komunikasikan terlebih dahulu. Betul. Dan itu udah lama banget. Baru bisa terrealisasi kan dalam beberapa waktu terakhir aja kan gitu. Iya. Itu. Tapi ini ada dari pihak Abel juga, boleh dibacakan Bu? Ini ada Bu. Ini ada klarifikasi Pak Lawyer yang terhormat. Menurut informasi dari pejabat Disduk Capil, Pemprov DKI Jakarta, disampaikan langsung kepada saya permohonan dari ayah saya, which is Mas BP,
untuk mengeluarkan saya dari kakak diajukan per tanggal 27 Mei Betul, 2021. Betul ya Mas ya? Betul. Kemudian kakak baru ayah saya terbit tanggal 24 Juni Berarti baru tanpa dong, ada Mas. nama Betul. saya. Berarti Kalau baru. tadi maksudnya untuk Artinya timingnya. administrasi di Solo Artinya kan timingnya. Jen dari di Solo Betul. sudah Lama dari ya? kecil ya. Betul, itu timingnya kan. Kalau timingnya kan persoalan eksekusi ya, eksekusi kapan kan gitu. Bagaimana melaksanakan atas kesepakatan atau rembukan yang sudah di ini, karena kan kebutuhan untuk kesana kan gitu. Iya. Bukan persoalan kemudian loh kok baru enggak, tapi ini sebenarnya udah direncanakan bersama. Tapi gitu baru loh. alokasinya Betul. baru Jadi tanggal-tanggal ini. jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah isu yang hanya untuk mengalihkan dari persoalan Oke, pertama. Mas gitu cuma loh. penasaran aja sih, maksudnya kalau dari Mas BP sendiri, apakah sudah ada ngobrol sebagai ayah kepada anak kepada Jen? Karena kemarin pada saat datang ke sini, tampaknya dari kacamata kita ya, dari tayangan Kopi Viral, kayaknya Jen sangat tertekan dan sampai menangis. Apakah pernah ada obrolan Ya. hati ke hati gitu Mas? Gini, saya sampaikan lagi kalau di awal itu sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian ini harus benar-benar dikeluarkan dari persoalan sebenarnya. Ini bukan persoalan gitu loh. Asal muasalnya kan pada waktu ini kan ada orang yang melakukan gugatan Ya. asal usul anak. Jadi ini nggak ada keterkaitan dengan itu awalnya. Iya. Nah, tiba-tiba si Abel itu muncul, padahal dia pada waktu itu ada di Solo dan tidak minta izin sama Bapak. Mas, maaf. Mas, Dengan kata lain, Mas mau Ya. bilang bahwa ini Abel akhirnya ngomong karena ada hubungannya dengan Betul, Mbak Amalia. betul. Iya. Ya itu tidak bisa dipungkiri ya. Saya harus cerita kronologisnya gitu loh, biar clear. Artinya jangan sampai simpang siur isunya kemana-mana Ya. bahwa Bang BP nggak tanggung jawab. Sampai dia kuliah semua dibayarin semua ya. Yang ada yang sampai isunya menelantarkan enggak. Jadi itu harus di-clearkan, harus dibenarkan, harus diluruskan gitu loh. Nah setelah itu muncul di media, dia menyampaikan sesuatu yang ikut campur dengan urusan ayah, ya kan. Nah dari situ dia juga nggak minta izin dan apa yang disampaikan itu juga tidak benar. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu. Boleh. Karena kan khawatirnya ini ada yang terpotong Ya, gitu oke. loh. Nah setelah itu ada permintaan dari Abel untuk pindah kos. Setelah dia muncul dia pindah kos. Oke, diturutin sama ayahnya. Iya. Nah tiba-tiba dia sering muncul di Jakarta. Ini ada apa? Bersama Nah, dengan beberapa kali dengan Mbak Amalia. betul. Kan? Iya. Nah, kan khawatir loh, ini ada apa kok masuk dalam sebuah masalah yang melibatkan dalam masalah siapa? Kenapa kemarin dari sana menuduhnya dari Bang BP kenapa harus melibatkan Abel? Tapi Mas BP sendiri sudah pernah beberapa kali mengontak anaknya gitu Mbak Abel, pernah juga nggak sih Mas? WA-an, karena WA-an memang pernah. gini, komunikasinya memang jarang. Sama saya juga kalau benar-benar senggang gitu baru ya, komunikasi by phone juga bisa. Nah, itu. Jadi setelah itu tiba-tiba muncul Ya. permintaan untuk kemudian dia udah waktu itu udah ikut bersaksi dan lain sebagainya kan. Muncul yang di chatting sama ini bahwa dia minta izin untuk menikah Oke. dan itu mendadak. Ya. Nah, khawatir dong sebagai ayah. Ini buat apa sih ini dokumen? Ya kan? Apakah kemudian untuk perkara ini? Oke. Ya kan? Nah, itu kan menjadi khawatir Jadi aja dong. boleh kita highlight bahwa dari sebagai kuasa hukum dari Mas BP ingin menjelaskan bahwa dikeluarkannya Abel dari kakak keluarga Mas BP tidak ada hubungan sama sekali Nggak dengan ada. kemunculan Abel beberapa Nggak kali. ada. Kan ini masyarakat jadi menghubung-hubungkan karena Betul. beberapa kali Abel muncul bersama dengan Mbak Amalia. Betul. Nggak ada hubungannya sama Betul. sekali ya Mas ya. Dan terakhir yang waktu dia menampilkan Ya. dia posisi ada di rumah, Ya. ya kan? Itu kita punya CCTV kok. Bagaimana kemudian itu ada dipersiapkan terlebih dahulu gitu loh. Mas, untuk mengetahui supaya pemirsa juga bisa melihat, ini kebetulan ada videonya yang diupload sendiri oleh Abel ya. Pada saat datang ke rumahnya Mas BP, kita lihat dulu ini dia fakta. Dari video ini yang kami tangkap sebagai warganet melihat bahwa ada anak datang ke rumah orang tua kemudian tidak dibukakan pintunya. Tapi tadi Mas bilang bahwa ada bukti CCTV. Boleh diberitahu apa yang terjadi saat itu, Mas? Ya, jadi kalau dari CCTV itu sebelum dia memperagakan itu tadi, ya itu dia udah mempersiapkan diri di situ. Dalam arti maksudnya seperti apa Mas? Ya kita melihatnya bahwa ini apakah ini sebuah skenario gitu loh, untuk kemudian seolah-olah bahwa dia
dengan tulus dia ngetuk pintu. Memang yang tertangkap di CCTV sebelum Abel melakukan pengetokan pada pintu apa? Ada gerakan apa gitu? Ada kalau kemarin yang disampaikan oleh Ya. Bang BP, Ya. dia kayak dandan dulu deh ininya. Ini udah bagus belum? Ini gitu loh. Oh. Dan terakhir yang hari kedua dia ngerantai itu rumah ayahnya sendiri. Pintunya dirantai yang tadi. Abel. Ya. Oke. Oke. Baik, jadi ini ada dua sisi cerita ya Mas ya, dari pihak Mas BP juga dengan keterangan melalui CCTV, betul ya? Itu mau disampaikan? Ke Mbak Melani aja. Oke. Jadi ini yang hari kedua nih. Ya. Ini udah menyiapkan rantai. Oh, dengan kata lain konten aja gitu ya. Ini hanya Ya untuk itu konten. silakan disimpulkan. Oke. Kalau menurut Mas pribadi, kenapa sampai dirantai? Apa sih kira-kira motivasinya? Ya bisa jadi karena dia jengkel nggak Karena kesel, dibukain. tidak dibukain Betul. pintu. Cuma kan balik lagi gimana ceritanya orang tua nih ayah yang Ya. kemudian besarin dia ya kan, yang dituduh melantarkan, dituduh ini terus habis itu diserang sama dia kan Ya. pasti ada jengkel. Ya. Dan itu masa-masa itu yang kemudian seolah bahwa ini terjadi bertahun-tahun enggak. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Oke. Mas, kenapa hingga sekarang Mas BP sendiri belum berbicara secara langsung tentang masalah yang sedang dihadapi, Mas? Iya, kalau terkait sama itu kan memang dari dulu kan dia no comment ya. Iya. Tetap nggak hanya terkait masalah ini, Betul. masalah-masalah beliau waktu jadi pemain juga dia banyak no Iya. comment. Iya. Lebih ini sih. Lebih private ya orangnya ya, Mas Betul. ya? Jadi Oke. segala sesuatunya akan nanti diurus oleh Betul. lawyernya. Tapi kita menyayangkan mudah-mudahan sih ada jalan keluar yang Amin, terbaik amin, ya Mas amin. secara Penting. kekeluargaan. Karena biar bagaimanapun juga Mas BP, terlepas Amin. dari Mbak Amalia nanti bagaimana kasus hukumnya ya selesainya. Tapi kalau untuk Betul, Abel sama anak. dan untuk Mas BP ini kan betul-betul ayah dan anak. Betul, Mudah-mudahan ada betul. jalan Saya keluar yang sepakat, terbaik. Mbak. Ya kan? Jadi harapannya dari Mas BP sendiri sih memang menyayangkan kan. Iya. Dan nggak ngira sampai kayak gini Betul, gitu betul. loh. Dan dia sayang banget sama Betul, Abel. karena tidak ada yang bisa merubah itu darah Bang sudah ada BP di situ. iya, Bang BP sama Mbak Dewi sayang banget sama ini. Baik, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya Sampaikan Mas ya. salam buat Mas Ya. BP dan keluarga. Insya Semoga Allah. sehat selalu. Makasih Amin, banyak Amin, sudah amin hadir semuanya. semuanya. Ya. Semoga sehat semuanya. Sehat-sehat Amin, juga amin, ya amin. Mas. Ibu, masih ada beberapa laporan lagi, Bu. Waduh, saya pusing banyak banget laporan sekarang. Lah, Ibu kan emang tugasnya Tolong begitu. pastikan laporannya benar, jangan cuma sekedar emang mencari keadilan, bukan Ya. mencari keviralan. Baik, Itu kalau ya? begitu Oke. jangan kemana-mana, Baik. tetap di Kopi Viral.